Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pengenalan metode seismik refleksi. Salah satu metode yang penting dalam bidang geofisika, terutama untuk eksplorasi migas. Metode ini juga digunakan dalam geoteknik, mitigasi bencana, dan juga penelitian struktur bawah tanah. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang prinsip dasar, konsep utama, akuisisi datanya, dan juga pemrosesan data, tujuan dan aplikasi, kemudian ada dampak-dampaknya. Nah, melalui video ini, semoga teman-teman yang menonton bisa memahami tentang metode seismik refleksi itu sendiri. Seismik refleksi didasarkan pada pemantulan gelombang estetik ketika gelombang tersebut bertemu batas dua lapisan batuan dengan kontras impedansi akustik. Impedansi adalah hasil perkalian densitas dengan kecepatan gelombang. Bila terjadi perubahan impedansi antar lapisan, sebagian energi gelombang akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Koefisien refleksi dapat dihitung menggunakan pendekatan Akiri charge maupun persamaan Joule-Bridge. Waktu kedatangan energi pantulan dicatat dalam satuan two-word travel time. Dengan akurasi asumsi kecepatan lambat diketahui, maka kedalaman antar permukaan dapat diperkirakan melalui persamaan dasar dengan D sama dengan V dikali T per 2. Prinsip ini menjadi dasar konstruksi model bawah permukaan. Untuk memahami konsep metode seismik, ada beberapa konsep teknis penting. Yang pertama itu ada wavelet seismik, seperti wavelet feature yang menentukan resolusi vertikal. Yang kedua ada model konvolusi yang menyatakan bahwa seismogram merupakan konvolusi antara wavelet dan deret koefisien refleksi bawah permukaan. Dan yang ketiga itu ada konsep CMP gather atau common midpoint, yaitu kelompok rekaman yang memetakan titik refleksi sama dengan offset berbeda. Common midpoint memungkinkan analisis kecepatan melalui time balance analysis. Kita juga harus mengenali multiple reflection, ground roll, dan direct arrivals, karena semuanya harus dipisahkan dari sinyal fungsi refleksi utama. Akuisisi seismik dilakukan dengan memancarkan gelombang menggunakan vibrosis, dinamit, atau airgun di laut. Nah, pantulan gelombang ini tuh direkam oleh geopon atau hydropon yang disusun dengan konfigurasi tertentu seperti end-on, split spread, atau konfigurasi 3D. Nah, kualitas hasilnya tuh sangat dipengaruhi oleh pengaturan seperti jarak sumber dan penerima, fault coverage, serta offset maksimum. Umumnya tuh digunakan sampling rate 1-4 milisecond dengan frekuensi efektif seperti sekitar 8-120 Hz. Nah, data yang diperoleh itu masih berupa sampel mentah yang mengandung noise, sehingga tuh harus diproses pengolahan sebelum data dapat diinterpretasikan. Nah guys, pemrosesan seismik ini dimulai dengan geometry assignment, editing, dan dekonvolusi. Dekonvolusi ini bertujuan meningkatkan resolusi dengan menghilangkan efek wavelet. Kemudian dilakukan bandpass filtering untuk menekan noise frekuensi rendah seperti ground roll. Pada tahap velocity analysis digunakan metode semblance untuk menentukan kecepatan stacking. Hasilnya digunakan untuk NMO correction yang memperbaiki efek perbedaan offset. Setelah itu, tahap stacking menggabungkan banyak trace CMP menjadi satu trace dengan sinyal refleksi yang lebih kuat. Nah, proses akhirnya adalah migration, baik time migration maupun depth migration, untuk memindahkan event refleksi ke proses geologi selanjutnya. Migration ini sangat penting dalam mengoreksi hiperbola difraksi dan memperjelas struktur seperti sesar dan anticline. Tujuan utama seismik refleksi adalah menghasilkan pencitraan bawah permukaan dengan resolusi tinggi. Dalam eksplorasi migas, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkap struktural, stratigrafi, ketebalan reservoir, hingga meminimalkan risiko pengeboran. Dalam geoteknik, metode ini digunakan untuk pemetaan kedalaman bedrock, lapisan sedimen, hingga mendeteksi rongga. Pada riset seismotonik, seismik refleksi digunakan untuk memetakan zona subduksi dan pertahanan aktif. Kemampuannya
memvisualisasikan lapisan tipis dan struktur kompleks, menjadikan metode paling unggul dalam pencitraan subsurface. Metode seismik refleksi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, menghasilkan peta bawah permukaan yang sangat detail, sehingga keputusan eksplorasi lebih efisien. Yang kedua, mengurangi risiko pengeboran yang salah, karena prospek dapat dievaluasi secara akurat. Yang ketiga, bermanfaat untuk mitigasi bencana, seperti memetakan sesar aktif atau zona lemah. Namun, metode ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, berpotensi mengganggu lingkungan, terutama penggunaan air berlaut yang dapat memengaruhi biota akustik. Yang kedua, biaya akuisisi yang tinggi, terutama pada survei 3D atau di area kompleks. Yang ketiga, ketergantungan pada interpretasi, sehingga kesalahan dalam analisis dapat berujung pada keputusan yang keliru. Nah, itu dia guys penjelasan lengkap mengenai metode seismik refleksi yang dimulai dari prinsip dasar, konsep utama, proses akuisisi data, pemrosesan datanya, dan juga tujuan dan aplikasi dan dampak-dampaknya. Semoga melalui video ini kalian yang menonton dapat lebih mengenali tentang metode geofisika ini. Terima kasih sudah menonton.